Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bani Irsyad dari kelas 12 MIPA 1, absen nomor 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Pengaruh penyinaran matahari pada proses pertumbuhan kacang hijau. Disusun oleh Bani Irsyad 12 MIPA 1. Latar belakang. Tumbuhan memerlukan cahaya untuk pertumbuhannya. Banyaknya cahaya yang dibutuhkan tidak selalu sama pada setiap tumbuhan. Umumnya cahaya menghambat pertumbuhan meninggi karena cahaya dapat menaikkan auksin, suatu hormon pertumbuhan. Hal tersebut dapat terlihat pada tumbuhan yang berada di tempat gelap yang lebih cepat tinggi daripada tumbuhan yang berada di tempat terang. Daunnya yang muncul di antara cotyledon dengan cepat tumbuh menghijau dan relatif tebal. Batangnya kuat dan akarnya tumbuh banyak. Sedangkan kecambah yang berada di tempat gelap akan tumbuh cepat, tetapi daunnya kecil, tipis, kekuningan, batangnya lemah dan akarnya tidak banyak. Secara keseluruhan, tubuhnya lemah, kurus, berwarna kuning, pucat dan tumbuh tidak normal. Hal ini disebabkan kekurangan sinar matahari, tentunya ultraviolet yang diperlukan dalam fotosintesis. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? 2. Apa perbedaan pertumbuhan biji kacang hijau yang diletakkan di lingkungan yang berbeda intensitas cahayanya? Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. 2. Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan biji kacang hijau yang diletakkan di lingkungan yang berbeda intensitas cahayanya. Manfaat. 1. Siswa dapat mengetahui perbedaan antara proses perkecambahan yang mendapat sinar matahari dengan proses perkecambahan yang tidak mendapat sinar matahari. 2. Siswa dapat mengetahui kapasitas cahaya yang diperlukan dalam proses perkecambahan. 3. Sebagai informasi dan menambah wawasan bagi pembaca maupun penulis. Metodologi penelitian. 3.1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi eksperimen dan observasi. Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera. 3.2. Waktu dan tempat penelitian. Waktu 29 Juli sampai 7 Agustus 2020. Tempat rumah peneliti. Variabel penelitian. 1. Variabel bebas cahaya matahari. 2. Variabel terikat pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. 3. Variabel kontrol biji kacang hijau. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan literasi, yaitu dengan membaca dari berbagai sumber mengenai penelitian. 3.5. Teknik analisis data. Analisis data yang digunakan adalah teknik deskripsi. 3.6. Alat dan bahan. 10 gelas plastik, 10 butir kacang hijau, penggaris, air 10 ml. 3,7 prosedur penelitian. Siapkan alat dan bahan. 2. Masukkan masing-masing 10 butir kacang hijau pada tiap wadah. Letakkan tiap butir kacang hijau dan tentukan penomoran masing-masing kacang hijau untuk perhitungan data. Letakkan gelas plastik pada tempat yang telah ditentukan, setempat terang dan gelap. Lakukan penelitian pengamatan data setiap harinya selama 9 hari ke depan. Hari ke-1 terang gelap. Hari ke-1 semuanya pada 0 ya. Rata-rata juga 0. Hari kedua tanaman skip. Pembahasan. Tumbuhan membutuhkan cahaya dan banyaknya cahaya yang dibutuhkan tidak selalu sama pada masing-masing tanaman. Umumnya cahaya menghambat pertumbuhan meninggi karena cahaya dapat menguraikan auksin atau hormon pertumbuhan. Hal ini dapat kita lihat pada pertumbuhan yang berada di tempat gelap yang lebih cepat tinggi daripada tumbuhan yang berada di tempat terang. Cahaya mutlak diperlukan dalam proses fotosintesis. Cahaya secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan setiap tanaman. Pengaruh cahaya secara langsung dapat diamati dengan membandingkan tanaman yang tumbuh dalam keadaan gelap dan terang. Pada keadaan gelap, pertumbuhan tanaman mengalami etiolasi
yang ditandai dengan pertumbuhan yang abnormal atau lebih panjang, pucat, daun tidak berkembang, dan batang tidak kukuh. Sebaliknya, dalam keadaan terang, tumbuhan lebih pendek, batang kukuh, daun berkembang sempurna, dan berwarna hijau. Dalam fotosintesis, cahaya berpengaruh langsung terhadap ketersediaan makanan. Tumbuhan yang tidak terkena cahaya tidak dapat membentuk klorofil sehingga daun menjadi pucat. Panjang penyinaran mempunyai cahaya harian disebut fotoperiode, sedangkan reaksi tumbuhan terhadap fotoperiode yang berbeda panjangnya disebut fotoperiodisme. Penutup. Simpulan, tumbuhan kacang hijau yang tumbuh di daerah gelap tumbuh lebih cepat karena tidak terurainya hormon auksin sehingga akan terus memacu pertumbuhan batang kacang hijau. Tanaman kacang hijau dapat diletakkan di tempat terang, tumbuh lebih pendek karena hormon auksin ini akan terurai dan terhambat karena terkena cahaya dan rusak sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat.